terhadap hal Baik, itu. saya ingin minta pendapat dari Bung Margarito. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah setuju dengan ini atau Ya, tidak? pertama saya ingin sampaikan ke Gufro dan siapa, Pak Saud? Firly dan kawan-kawan, jalan deh, program ini jalan. Kenapa? Program ini jalan, Jalan. jalan, Kenapa go ahead. Anda? Satu ya, kalau saya mikir-mikir nih, tadi saya sempat bilang begini, di dalam hati nih, kok ada ya koruptor napi yang mau gitu jadi. Karena ini menyudutkan dengan senyum. KPK nyudutin, permalukan mereka dengan senyum. Orang-orang itu untung, gak tahu gimana kok mereka mau gitu jadi. Anda bisa bayangkan kalau di sana disuruh kalau korupsi itu korupsi begini, Anda jangan pikir korupsi. Misalnya Anda ada di titik poin ke-10, rangkaiannya itu ada satu, Anda ada di titik, Anda diambil juga. Anda kena, Anda belum tahu tinggal dalam penjara itu. Hanya orang gila aja yang gak waras otaknya, yang gak waras hatinya, yang akan nyaman tinggal di dalam ruang berapa meter itu, 1 kali 24 jam bertahun-tahun. Lalu dia bilang, Walaupun kita juga nggak bisa melupakan bahwa fasilitas di penjara loh, koruptor juga ada yang bagus, setuju. yang enak. Coba saya mau tanya, Anggi kuat gak di sini? Satu muter di sini. Kuat gak? Bertahun-tahun, kuat gak? Tahu kuat gak? Enggak kuat. Kalau waras gitu, otak waras, jiwa waras, gak bakalan mau isolasi bertahun-tahun di ruang kali berapa tuh. Taruhlah ada TV di situ, ada segala macam di situ, mampus kau di situ. Jadi menurut Anda ini bakalan efektif untuk membuat yang lain takut jangan ikutan saya. Lalu Gitu. satu itu ya. Yang kedua, dia nanti pada orang-orang yang nggak korup-korup dia bilang, kalian korupsi begini deh, kalian jangan pikir bahwa kalian sembunyi-sembunyi itu nyuri-nyuri sembunyi-sembunyi itu nggak diketahui oleh aparatur hukum. Kalian ketahuan juga, kalian masuk penjara, mampus kalian di dalam, dimaki-maki orang. Lu dulu datang orang bilang ya itu koruptor tuh, mati nggak coba tuh? Jadi saya membayangkan tidak akan ada orang yang mau ini koruptor ini mau ikut programnya si siapa Pak Gufron sama Firly dan kawan-kawan ini. Ternyata ada tuh tadi saya dengar Pak Gufron tadi bilang ada ada tiga dan segala macam. Ini hebat sekali akalnya ini. Jadi saya mau pesan sama Pak Gufron dan kawan-kawan situ jalan barang ini. Jalan. Perkara ada sana bilang begini itu soal lain. Pesannya saya mau ke Pak Saud. Pak Saud, kalau Anda melihat pesannya sampai nggak seperti itu Pak Saud? Bahwa menunjukkan bagaimana tidak enaknya tinggal di tahanan akan membuat orang tidak akan mengikuti jejak para koruptor begitu. Menunjukkan bahwa keluarganya merasa terbuli akan membuat orang berhenti melakukan tindakan korupsi begitu. Iya, makanya kalau kita bicara penegakan hukum ya yang paling basic kita belajar filsafat hukum. Kalau bicara filsafat hukum semua rumus di bawah itu semua ada baiknya ada jeleknya. Saiton aja bisa jadi bagus kalau kita bicara filsafat hukum. Ya kan itu dibilang itu jadi bisa check and balance gitu. Makanya saya katakan kembali lagi kalau kita bicara manajemen, kalau kita bicara bagaimana upaya mendorong perubahan secara sustain, jangan lupa bahwa negara ini gagal memberantas korupsi karena dia tidak membuat upaya yang sustain dari satu ke satu. Nah, ini Pak Saud ini juga mesti dikoreksi kalau bicara dalam konteks bahkan itu undang-undangnya gitu ya. tidak sustain. Kalau kita mau dibalik ini. Sebentar, saya dulu bicara dulu. Sebentar, kamu menghargai. silakan Pak Saud, silakan Pak Saud. Saya nggak pernah bicara di TV aja, satu-satu aja kita bicara. Oke. Saya menghargai kamu ngomong tadi kok. Silakan Ya. Pak Saud, ya. Ya oke, jadi sekali lagi saya katakan ini persoalan sustain atau tidaknya. Kalau kita bicara sustainability, bahkan undang-undangnya aja nggak sustain. Ini kan yang terjadi ini sekarang karena undang-undangnya. Perilaku Pak Gufron CS sekarang itu karena undang-undangnya. Karena juga pengawas internalnya. Kalau pengawas internalnya kemarin dan undang-undangnya seperti kemarin, nggak bisa kita ketemu ke penjara itu ketemu orang. Jadi value creation-nya udah memang amburadul negeri ini gitu loh. Jadi mau apa lagi? Jadi yang saya bilang kita berdebat hari ini juga percuma kalau undang-undang itu nggak diganti atau dikembalikan dulu. Jadi kan 26 poin yang kami bilang ada kelemahan itu kan sudah bukan 26 lagi, udah menuju ke 100 lebih kelemahan undang-undang baru itu. Kita nggak salahkan Pak Gufron, saya udah bilang tadi di depan. Dia harus berinovasi, dia harus kreatif, dia harus mencari cara-cara membuat Indonesia kembali ke jalan yang benar. Semua kita malam ini juga tujuannya itu. Tapi sekali lagi saya tanya, apakah itu menjadi cara yang paling baik dari dibandingkan yang dilakukan oleh Kurnia tadi gitu loh. Oke, Jadi baik. sekali lagi,
kita duduk baik-baik, pelan-pelan. Jangan asal bikin kreatif, inovatif, mengimplementasi temuan apa namanya. Belum lagi kalau kita bicara nanti ini si pembicaranya ini ya, katakanlah si A. Jangan lupa pidana korupsi itu 18 tahun, 16 tahun. Lagi dia bicara di depan publik, kemudian penyidik bikin pembukaan kasus baru dari kasus yang itu. Di mana muka dia lagi bicara di depan publik, kemudian kasus yang baru diungkap. Nah itu banyak hal yang harus diperhitungkan gitu. Jadi jangan hanya pendekatan pencegahannya, pakai juga pendekatan penindakannya. Oke. Bayangin lagi bicara ya di depan, ini saya begini-begini, kasus baru mengungkap, data baru ungkap, diungkap lagi kasus itu, penyidikan baru. Kita malah membunuh dia 2 kali itu nanti. Membunuh orang itu 2 kali di depan publik. Nanti kita akan minta tanggapan Pak Gufron dan juga Bung Margarito usai jeda saat lagi di Dua Sisi. Kami kembali.